Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada pada ayat yang ke-49 di nomor 1 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Adakah tidak memperhatikan engkau kepada orang-orang yang menganggap suci diri mereka? Sebenarnya Allah lah yang mensucikan orang yang menghendaki Dia, dan tidaklah dianiaya mereka itu sedikit pun. Perhatikanlah betapakah mengada-adakan mereka atas Allah akan kebohongan, dan cukuplah dengannya menjadi dosa yang nyata. Adakah tidak memperhatikan pula engkau kepada orang-orang yang diberi bahagian dari kita? Mereka masih percaya kepada jibti, patung berhala, wa ta'ud selain daripada Allah, wa yaquluna lillazina kafaru, bahkan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir di waktu itu, inilah mereka yang mendapat petunjuk dibandingkan daripada orang-orang beriman itu akan jalan kebenaran. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah yang telah melaknat akan mereka Allah. Dan barang siapa yang melaknat Allah, maka sekali-kali ia tidak akan mendapatkan penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekali lagi kita kembali bahwa istifham itu adalah sesuatu yang menghendaki kepada pertanyaan, kepada jawaban. Dan jawaban itu tidak akan bisa betul, tepat, kecuali apabila dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala itu adalah melalui ayat-ayat atau wahyu-Nya Al-Qur'anul Karim. Maka berarti semakin mau atau semakin mampu seorang manusia untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, akan semakin mampu mereka itu menjawab seluruh persoalan yang memang butuh kepada jawaban. Tidak sedikit di dalam kehidupan yang kita butuhkan untuk dijawab persoalan yang menimpa dari hari ke hari. Ya, segala macam persoalan yang timbul baik dari diri kita sendiri atau dari luar diri kita sendiri, seluruhnya itu perlu solusi, perlu penyelesaian. Itulah yang dimaksud dengan jawaban tadi. Jadi yang dimaksud bukan hanya jawaban apabila ditanya, tapi adalah jawaban di dalam berbagai macam liku-liku kehidupan selama masih hidup di permukaan bumi. Namun manusia itu sering merasa sudah pandai, sudah bisa, sehingga Allah mengatakan, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang semacam itu? Orang yang sudah menganggap suci dirinya, menganggap tidak salah lagi, menganggap sudah mampu ya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Itu bagaimana pendapatmu tentang itu? Jadi kalau kita mau berpikir, manusia apabila sudah menganggap hebat, menganggap pandai, maka justrunya akan menawarkan dirinya. Menawarkan dirinya karena dia sanggup untuk menyelesaikan persoalan. Ya, menawarkan dirinya untuk menjadi ini dan menjadi itu, itulah jadinya. Nah, maka dalam sebuah riwayat diterangkan
orang itu akan rakus nanti kepada dunia itu. Orang itu nanti akan menjadikan agama hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan dunianya. Secara hakikat orang-orang itu disebut dengan pengemis kelas kakap. Mengapa? Ya, kalau peminta-minta di tengah jalan paling-paling yang diharapkan itu hanya 1.000 rupiah, 5.000 paling tinggi. Tapi mereka-mereka yang sudah menganggap dirinya hebat, dirinya suci tadi, akhir-akhirnya akan menjadi pengemis luar biasa. Yang dia minta mungkin status sosial, yang dia minta ada kerajaan dan lain sebagainya. Tidak segan-segan mereka. Ingat, Nabi mengatakan al-yadul ula khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Nah, itu yang akan terjadi apabila manusia itu menganggap dirinya itu suci, menganggap dirinya pandai, hebat dan lain-lain sebagainya. Nah, itu memang kalau kita lihat dalam kehidupan kita di masa kini banyak manusia yang seperti itu. Ya, yang menawarkan jadi ini karena dia menganggap bahwa dia akan bisa menyelesaikan persoalan. Begitu diserahkan kepadanya pekerjaan itu malah bertambah rumit, bertambah luar biasa. Ya, keburukan yang ditimbulkan banyak terjadi yang semacam itu. Itu adalah akibat karena mereka tidak siap. Ya, jadi orang-orang yang tidak siap itu sebetulnya akan menawarkan dirinya akan menjadi pengemis. Bandingkanlah kalau dahulu orang mengaku suatu pekerjaan selesai dengan baik, itu tidak lebih pendidikannya dahulu SMA paling tinggi. Bekerja kantor, bekerja apapun itu. Tapi di saat kini dikaku oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, pekerjaan yang sama dengan pekerjaan orang dulu. Apa sebab orang dulu itu mendapatkan kesuksesan? Karena dia siap. Apa sebab? Karena banyak kegagalan terjadi bagi orang-orang yang sudah kedudukannya tinggi, titelnya tinggi, tetapi tidak punya selesai. Malah ditambah dengan alat-alat bantu seperti komputer misalnya, tapi bertambah rumit. Itu adalah dikarenakan kualitas diri tidak terjaga, tidak memadai. Apa sebab? Karena pikiran mereka hanya mendapatkan status sosial. Pikiran mereka hanya ingin menduduki suatu jabatan tertentu, tidak dipikirkan kemampuan diri pribadinya. Nah, itu yang jadi persoalan dia. Ya, tapi ini dari SMP, SMA sampai malah kepada perguruan tinggi, yang lebih diutamakannya bukan kemampuan, bukan ilmu, tetapi yang diutamakan adalah ijazah misalnya. Padahal ijazah itu harusnya nomor 2. Yang diutamakan harus kemampuan. Begitu terbaliknya kehidupan manusia. Akhirnya lahirlah daripada itu generasi-generasi yang menganggap suci, yang menganggap hebat dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya tidak bisa seperti itu. Kamu tidak bisa mensucikan dirimu kecuali kalau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan Allah itu akan mensucikan? Apabila kamu tempuh jalannya. Jalan untuk mencapai disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Yang tidak dapat tidak adalah bertafakur. Tafakurlah. Objeklah tafakur itu kepada objek yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bertafakurlah tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bertafakur tentang zatnya. Tafakur artinya berpikir, menganalisa. Ya. Tapi jangan zatnya tafakuri. Tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang kedua, objek tafakur itu adalah dirimu sendiri. Kemudian objeknya adalah alam semesta. Pikirkan, lihat alam semesta. Kemudian agama sendiri. Pikirkan agama itu, mana yang benar, mana yang tidak. Kalau kita mau bertafakur mengenai diri kita saja, akan hilanglah rasa hebat tadi. Apa yang akan dikatakan hebat pada diri
lahir kita, badan kita yang akan dikatakan hebat, yang akan dikatakan suci. Tidak bisa. Hina sehina-hinanya. Ikan laut saja mati itu harganya sampai mencapai 80.000 1 kilo. Tapi kita kalau mati pagi, supaya hendaknya dapat dikuburkan secepat mungkin. Itu bukti bahwa tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Itu mengenai lahir. Apalagi maaf yang diri kita kok berasal daripada sesuatu yang tidak berharga sama sekali. Menjijikkan. Apalah yang akan kita harus banggakan. Pada waktu itu kita akan tahu diri. Hilanglah suatu kebanggaan terhadap diri. Secantik apapun, segagah dan seganteng apapun, tidak ada satu alasan untuk dijadikan sebagai kebanggaan itu. Apalagi kalau kita menyeberang masuk kepada peristiwa batin kita. Betapa banyaknya kekejian yang ada di dalam batin kita. Rasa cemburu yang tak terkendali, rasa loba dan tamak yang tidak pada tempatnya, rasa ragu dan susah yang seharusnya tidak diragukan, tidak disusahkan, akhir-akhir terhambat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau bertafakur seperti itu, memang tidak ada satupun kita yang bisa mengatakan suci, bersih, tak berdosa, hebat, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka untuk itulah yang terhindar daripada itu adalah fitrah manusia. Nah, fitrah itu sudah diberi, sudah diaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu dengan kebenaran, itu fitrah. Dan itulah yang disebut dengan yang sebenar-benarnya diri. Jadi kita ke permukaan bumi itu diberi oleh Allah limpahan daripada sifat-sifatnya sendiri. Sifat sayang diberi oleh Allah, sifat kasih diberi oleh Allah, segalanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap manusia itu tidak sama itu. Ya, potensi yang diberi Allah tiap-tiap sifat tadi tidak sama. Ada yang lebih di bidang ilmu misalnya. Ada yang lebih di bidang kasih sayang misalnya. Jadi setiap manusia tidak sama. Nah, kalau ada 10 manusia, yang satu pengasih penyayangnya yang lebih, yang satu ilmunya yang lebih, yang satu keberaniannya yang lebih, itu variasi kehidupan. Maka dengan demikian hidup akan menjadi baik. Tinggalnya mengembangkan potensi itu. Kalau diberi rasa cerdas oleh Allah, anak misalnya, kembangkan itu. Itu disebut bakat. Ya, jadi bakat itu sebetulnya lah diberi oleh Allah, potensi yang dilebihkan dari sifat-sifat yang diberi Allah, fitrah tadi. Tinggallah manusia. Oh, kita dan tua-tua kok bisa aku dikembangkan? Masih bisa. Tidak ada batasannya tuh. Ya, mungkin di antara kita ada yang mempunyai suatu sifat qahar misalnya. Ya, tidak mau ingin bebas dan lain sebagainya. Kembangkan itu. Sesuaikan dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya itu akan berguna nanti. Mungkin ada di antara kita itu yang pemberani, yang selama ini potensi itu tidak dikembangkan, mulai kembangkan kembali, akhirnya akan berani, tunggang hilang berani mati akan terjadi dalam kehidupan, mencapai meraih tujuan yang sebenarnya dalam kehidupan. Nah, jadi balik kita kepada masalah bahwa tidak ada satupun yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang dapat kita katakan kita tidak salah, kita suci dan lain sebagainya. Itu seluruhnya adalah tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Perlihatkan kepada kami ya Allah yang benar itu bagaimana yang sebenarnya. Jangan kami terkicuh, yang benar kami lihat tidak benar. Dan lihatkan kepada kami, berikan kemampuan kepada kami untuk mengenali yang batil itu, bagaimana sebenarnya yang batil itu. Termasuk yang tadi, diri kita, bagaimana yang sebenarnya. Itu yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian uzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kazib. Perhatikanlah itu betapa
orang-orang yang telah diberi kitab, mereka masih percaya kepada jibti. Jibti tadi adalah berhala, patung. Kemudian taghut masih mereka percayai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hendak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tetapi hatinya itu masih dijajah, masih diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu lil ladzina kafaru, bahkan mereka mendakwakan terhadap kafir-kafir Quraisy semasa itu, katanya mereka inilah ada itu isim takdir yang lebih mendapat petunjuk dibandingkan dengan orang-orang beriman. Itu yang mereka dakwakan. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang melaknat akan mereka Allah. Dan barang siapa yang telah melaknat Allah, maka dia tidak akan memperoleh sebagai penolong. Tidak ada yang akan bisa untuk menolongnya, sebab penolong akhir itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan, itu hidup di muka bumi perlu mencari jawaban dari seluruh persoalan yang kita hadapi. Nah, maka untuk itu kita harus tahu diri. Kita harus mampu mengenali segala sesuatunya itu dengan tafakur. Maka akhirnya akan terjawablah seluruh problem yang terjadi dalam kehidupan. Untuk mendapatkan tafakur yang benar, itu tidak lain tidak bukan harus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan harapkan Allah akan menuntun, akan membimbing, akan menunjuki sebelum kita mau untuk menghayati, memikirkan, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.